Halo, selamat datang di channel gue. Nah, buat kalian yang baru saja gabung, jangan lupa kalian tekan subscribe dan jangan lupa kalian like dan juga komen karena kalian berada di channel ini adalah sebuah Magadi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang artis yang fenomenal pada minggu-minggu akhir ini. Ya, seperti yang kita ketahui, beberapa minggu ini ada kabar duka dari kabar artis Indonesia, yaitu adalah Vanessa Angel. Kenapa gue ngomongin Vanessa Angel? Karena kemarin gue jalan-jalan, ada aja ibu-ibu yang ngegibah tentang Vanessa Angel, dan juga di Twitter juga ngegibahin dan pada bertanya, sebenarnya apa sih kontribusinya Vanessa Angel untuk Indonesia? Kenapa setelah kematiannya dia tuh diomongin terus, dia tuh sebenarnya artis apa sih? Nah, buat kalian yang nggak kenal siapa tuh Vanessa Angel, mungkin kalian nggak punya TV, ataupun kalian nggak punya kuota buat internetan kali ya. Nah, siapa sih Vanessa Angel itu? Langsung aja yuk. Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tol Jombang-Mojokerto, kilometer 672 arah Surabaya di Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Kamis 4 November 2021. Sementara 3 orang lainnya termasuk sang anak Galaskai Ardiansyah, asistennya, serta sopir hanya mengalami luka-luka. Jenazah Vanessa dan Bibi dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman Islam Malaka, Jalan Suwardaya Ulu Jami, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November 2021 pada pagi hari kala itu. Vanessa Askania yang lebih dikenal dengan nama Vanessa Angel lahir pada 21 Desember 1993. Dia adalah seorang artis, presenter, model, dan seorang penyanyi. Nah gengs, Vanessa Angel ini kehilangan ibunya pada usia 10 tahun. Vanessa mulai menekuni dunia akting dari sekolah Lux School dan Dedicated Acting School. Bakatnya makin terasa setelah menjajal sekolah presenter milik Erwin Parengkuan dan Becky Tumeu. Namun saat itu, sang ayah Dodi Sudrajat enggan melepas anaknya bekerja, meski sudah ada banyak tawaran di kala itu. Vanessa baru diperbolehkan menjajal dunia akting setelah 3 bulan masuk John Robert Power School, yang fokus pada pengembangan kepribadian. Nah nih teman-teman, Vanessa juga pernah mengikuti audisi presenter dan diterima berkat sertifikasinya. Pada umur 14 tahun, Vanessa masuk cover girl dari Aneka Yes. Top guest pada tahun 2006. Dari model terus ke presenter dulu. Planet Remaja di Antv dulu sama Andika dulu yang kalau zaman dahulu pasti ada yang Nah dong yang peace, love, and gaul. sebenarnya Vanessa ini nggak pengen jadi artis, pengennya jadi orang kaya, orang biasa aja kayak gitu. Kayak sekolah, kuliah, kerja gitu. Tiba-tiba ayahnya pengen Vanessa jadi artis terkenal nih. Karena ayahnya ini ngelihat potensinya si Vanessa Angel ini. Akhirnya tanpa Vanessa tahu dimasukinlah si Vanessa ini ke cover girl. Foto-foto Vanessa dimasukkan dan ternyata masuk akhirnya. Awal terjun ke dunia entertain, Vanessa mengaku sempat merasa berat karena jadwal syuting yang kala itu sangat padat dan memakan waktu lama. Namun pada akhirnya ini si Vanessa Angel pun menikmatinya nih teman-teman. Angel pertama kali bermuncul bermain sinetron Cinta Intan pada tahun 2008 yang saat itu usianya masih 15 tahun. Udah banget ya Mas Ian? Tante, ini semua tuh gara-gara cewek tukang koran itu. Tukang koran yang mana? Itu loh tante yang biasa nganter koran ke sini. Dia yang tadi mukul kepalanya Dava. Kok bisa sih? Aku juga gak ngerti tante. Kayaknya dia terobsesi deh sama Dava. Kemarin aja dia ngejar-ngejar Dava. Sekarang malah mukul. Setelah itu karir Vanessa Angel mulai menanjak dan namanya mulai dikenal publik. Berbagai macam judul sinetron menampilkan dirinya sebagai peran. Di antaranya, Vanessa pernah bermain di film Inayah 2009, Laila Majnun 2012, Nadine 2017, hingga menembus Mata Batin The Series pada 2018. Dan buat kalian para remaja tahun 2000-an, udah pasti pernah dong lihat Vanessa Angel di beberapa FTV, terutama di SCTV. Vanessa ini walaupun sangat jarang untuk menjadi peran utama di sinetron ataupun di series, Vanessa ini adalah termasuk salah satu ratu FTV nih teman-teman, terutama di SCTV. Vanessa Angel pernah membintangi beberapa FTV yang terkenal di SCTV menjadi peran utama pada FTV SCTV kala itu. Buat kalian para remaja kala itu, remaja milenial, pasti kalian mengingat peran-peran Vanessa Angel pada FTV yang pernah tayang di SCTV. Tak cuma berbakat di depan kamera nih,
Vanessa juga pernah bermain musik dan bernyanyi. Karena Vanessa pernah menempuh studi di sekolah musik Farabi untuk kelas vokal dan gitar. Jadi si Vanessa ini berbakat dari musik nih. Bahkan Vanessa ini pernah mengeluarkan single yang judulnya Indah Cintaku bersama Niki Tirta. Buat kalian yang masih ingat lagunya kira-kira yang kayak gini nih. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya. Nah gengs, dari tadi adalah beberapa prestasi dari Vanessa Angel. Jadi Vanessa Angel itu bukan artis instan kayak gitu gengs. Jadi dia tuh berjuang gitu. Bukan asal joget-joget gini, terus dia langsung terkenal kayak gitu. Enggak, dia tuh melalui perjalanan yang sangat panjang, usahanya sangat keras di dalam dunia entertainment. Dia juga melakukan kursus-kursus kayak gitu, seperti pelatihan-pelatihan untuk acting, musik, bernyanyi, dan juga yang lainnya. Pada akhirnya dia menjadi seorang artis yang terkenal dan populer kala itu. Bahkan Vanessa Angel itu adalah salah satu idola remaja kala itu karena selain acaranya Yang Peace, Love, and Gaul di Antv itu yang berjudul Planet Remaja, Vanessa Angel ini itu sering banget main FDV yang terkenal terutama di SCTV. Dan yang paling gue inget banget itu dulu Vanessa Angel itu pernah main di film namanya Head Series yang mainnya bareng Yuki Kato. Tahu kan Head Series 2 yang di SCTV dulu? Yang dulu filmnya itu yang main Irwansyah dan Acha. Terus di seriesnya yang main itu salah satunya adalah Yuki Kato dan juga Adipati Dolken. Tapi sayang banget nih teman-teman. Nama Vanessa Angel sempat meledak dan juga booming kala itu, terutama di tahun 2019 karena beberapa kontroversinya. Bukan membahas kejelekannya Vanessa Angel, tapi ini buat emak-emak aja yang kemarin yang di komplek itu ngomong kontribusinya Vanessa Angel itu apa sih? Vanessa Angel itu siapa sih? Ya udah ini sekarang gue kenalin siapa itu Vanessa Angel. Dan berikut ini adalah sederet kontroversi yang pernah menyeret nama Vanessa Angel selama berada di dunia hiburan tanah air. Heboh pada tahun 2019 lalu di dunia hiburan lantaran Vanessa Angel terseret prostitusi online. Vanessa Angel yang kala itu tertangkap di sebuah hotel di Surabaya langsung diamankan dan diperiksa di kepolisian terkait kasus tersebut. Vanessa Angel pun dijatuhi hukuman penjara dan bebas pada 30 Juni 2019. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diamankan di kawasan Jakarta Barat pada 2020 silam, tepatnya di bulan Maret karena narkoba. Akibatnya, Vanessa Angel pun harus kembali menjalani masa tahanan dan terpisah dari sang buah hati yang kala itu masih kecil. Selanjutnya, Vanessa Angel juga pernah membuat heboh dunia maya terutama karena lantaran berseteru dengan ayah kandungnya yaitu Dodi Sudrajat kala itu. Vanessa Angel mengaku sang ayah tak pernah memberinya dukungan saat ia terjerat kasus prostitusi online kala itu. Namun itu gak berlangsung lama gengs, karena beberapa bulan kemudian hubungan keduanya berangsur membaik nih. Bahkan sebelum menikah, Vanessa Angel meminta restu terlebih dahulu kepada Dodi Sudrajat. Sang ayah pun turut hadir dalam pernikahan sang putri dengan Bibi Ardiansyah. Tapi sebelum waktu itu, Vanessa Angel pernah benar-benar terkenal karena hubungannya dengan cucu presiden pertama Indonesia yaitu cucu Soekarno bernama Didi Mahardika. Vanessa Angel pernah menjalin hubungan dengan Didi Mahardika sejak tahun 2016. Keduanya bahkan sudah bertunangan pada 2017. Namun sayang, kala itu Vanessa dan Didi Mahardika memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Didi Mahardika sendiri belakangan dikabarkan dekat bahkan telah mempersunting Rosma Nizar, mantan istri dari Angie Drive. Itulah beberapa kontroversi yang pernah menyeret nama artis Vanessa Angel selama berada di dunia hiburan tanah air. Jadi buat mak-mak yang nggak tahu, mungkin mak-mak nggak punya TV ya. Dengan banyaknya permasalahan tersebut, tapi mengantarkan hidupnya Vanessa Angel lebih baik nih gengs. Vanessa lebih bersyukur karena dia memiliki Bibi Ardiansyah yang bisa menerima Vanessa apa adanya. Vanessa menuturkan apapun yang terjadi di hidupnya, Bibi selalu memilih untuk berdiri di sampingnya. Maksudnya begini gengs, maksudnya dengan kasusnya yang seperti itu, terus dengan image Vanessa yang seperti itu kala itu, Bibi masih mau menerima Vanessa apa adanya. Dan Bibi mau berjuang buat Vanessa. So sweet banget gak sih ini pasangan? Sayang seribu sayang, pada 4 November 2021 kemarin, kesesuaian mereka pun berakhir begitu saja dan meneruskan ke surga bersama-sama. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah seakan-akan telah memberi banyak firasat kepada beberapa orang terdekatnya. Terutama adalah kedua orang tua Vanessa Angel dan juga kedua orang tua Bibi Ardiansyah serta adik-adiknya. 2 minggu sebelum wafat, ayah Vanessa Angel sempat bertemu dengan keduanya untuk merayakan ulang tahun bersama. Pada kesempatan itu, Dodi mengatakan bahwa tidak ada wasiat tertentu yang disampaikan oleh putrinya maupun sang menantu.
Meski demikian, ayah Vanessa teringat bahwa ada satu keinginan terakhir Vanessa dan Bibi yang belum terwujud, yaitu membeli rumah baru. Keduanya sempat meminta doa agar diberikan rezeki yang berlimpah kepada ayahnya Vanessa Angel kala itu. Ayah Vanessa menuturkan bahwa Vanessa dan Bibi ingin beli rumah pindah ke Bali dan Vanessa ingin liburan ke Bali bersama adiknya yang bernama Mayang Sari pas tanggal ultah Vanessa tanggal 21 Desember nanti. Menurut ayahnya, Vanessa ini sejak menikah dengan Bibi Ardiansyah, dia ini banyak berubah nih. Yang dulunya pernah salah, dia setahun terakhir ini jadi perhatian banget sama keluarganya. Perhatian sama adiknya si Mayang. Vanessa menjadi lebih manja pada Dodi Sudrajat ayahnya dan Puput ibu sambungnya. Jadi pas ayahnya saat pertemuan terakhir dengan Vanessa saat ulang tahun itu, pada saat setelah makan-makan, Vanessa Angel itu mengajak orang tuanya belanja sebagai bentuk hadiah ulang tahun buat ayahnya itu. Nah, yang mengejutkan ya gengs, yang mengejutkan dan bikin merinding ya, keluarga Vanessa mengaku dibelikan hadiah pakaian berwarna hitam oleh Vanessa Angel dan mereka disuruh mengenakannya nanti. Nantinya itu nggak tahu kapan. Angel pun beberapa minggu sebelum meninggal meminta sang ibu sambungnya untuk mencarikan foto-foto zaman Vanessa masih kecil yang ada di rumah dedinya. Bibi pun sempat mengajak ibu dan ayahnya untuk makan di satu restoran yang mewah nih. Tampaknya Bibi ini ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya sebelum dia pergi. Firasatnya mungkin kayak gitu bahasanya ya. Bibi pun sempat pamit kepada sang mama ketika berbicara lewat video call saat mereka lagi di Bali. Bibi berkata sama kedua orang tuanya nih mau ke Surabaya setelah dari Bali sebelum kejadian Aster. Nah, kira-kira sekitar sebulan sebelum kejadian, Vanessa pun sempat menunjukkan hasil kerjanya kepada ibunya si Bibi nih. Ibunya Bibi sempat menasihati si menantunya ini agar Vanessa itu tetap rendah hati dan gak sombong. Jadi, kala itu Vanessa menunjukkan bisnis barunya yakni menjual berlian. Vanessa Angel itu ngasih tunjuk ke ibunya Bibi nih kalau dia tuh jual berlian. Vanessa kemudian dinasihati oleh ibu dan ayahnya Bibi nih, biar nggak berubah jadi orang yang sombong, biar nggak pelit kayak gitu lah ibaratnya, biar tetap jadi Vanessa yang rendah hati kayak gitu. Terus Vanessa ini menjawab semata-mata kayak membanggakan diri gitu kepada orang tuanya biar orang tuanya itu bangga. Bibi ini kala itu nyebutin kalau Vanessa mengatakan bahwa dirinya dan Bibi akan jadi artis terkenal sebentar lagi. Setelah anaknya yaitu si Bibi Ardiansyah dan menantunya Vanessa Angel pergi, ibunya Bibi ini baru menyadari bahwa keduanya mendadak jadi sorotan usai meninggal dunia karena kecelakaan naas di tol Jombang itu. Mamanya Bibi mengaku selalu terbayang-bayang dengan perkataan Vanessa di hari terakhirnya ia bertemu itu. Bagi mamanya Bibi, Vanessa adalah sosok menantu yang sangat baik. Istri dari Bibi Ardiansyah itu selalu ingin dimanja ketika bertemu dengan dirinya. Jadi si Vanessa Angel dan juga Bibi ini banyak juga nih gengs memberi tanda-tanda pada para sahabatnya saat diundang di podcast-podcast para artis kayak gitu. Bahkan di podcast Denny Sumargo, Bibi mengungkapkan bahwa pernah diramal akan meninggal pas di saat dia lagi sukses-suksesnya. Dan di podcast yang lain, Bibi ini sempat berkata akan ikut meninggal jika Vanessa meninggal. Tepatnya di podcast Asyap TV, Millen Cyrus pembawa acaranya. Dan di sebelum-sebelumnya di acara televisi kayak gitu, baik Vanessa maupun Bibi seakan memberi pertanda kayak gitu. Mereka banyak minta maaf dan memberi pesan-pesan untuk gala anak sematawayang mereka. Hai anakku, semoga kamu lihat mama di sini. Mama sayang banget sama kamu. Apapun yang terjadi, mama bakal jagain kamu sampai kapan. Sedih aja gitu, kayak dia kan nggak ngerti apa-apa gitu. Dia harus disayangin, harus dicintain. Karena aku pun tumbuh tanpa kasih sayang orang tua gitu. Jadi jangan sampai anakku kayak gitu. Nah, terlepas dari semua kontroversi dan berita negatif yang sempat terjadi di kehidupan mendiang Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah, Vanessa Angel ini merupakan sosok yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi nih guys. Terutama kepedulian tinggi terhadap sesama. Dan Vanessa Angel ini punya cara bersedekah yang sangat unik nih kalau menurut gue. Dirinya seringkali memberikan endorse Instagram gratis kepada pedagang-pedagang kecil kayak gitu. Padahal kalau melihat followers Instagram Vanessa Angel ini, jika diuangkan bisa jutaan jika sekali endorse. Tapi Vanessa seringkali ngasih cuma-cuma tuh buat pedagang-pedagang kecil untuk sekedar endorse.
Gak hanya itu, Vanessa Angel dan Bibi juga melakukan aksi berbagi melalui bisnis yang mereka lakukan. Vanessa Angel dan Bibi ini memang tengah merangkai kerajaan bisnis mereka. Setelah mereka dulu pernah mengalami surutnya bisnis mereka tentang makanan, sekarang Vanessa Angel dan Bibi ini mempunyai toko online untuk menjual barang-barang dagangan mereka dalam aplikasi belanja online yang bernama Toko Bibi. Produk yang mereka jual ini dilabeli dengan Vanessa Wares. Dalam biografi Instagramnya Vanessa Wares, ditulis sebagai hasil penjualan untuk donasi. Jadi sebagiannya kayak gitu dibuat untuk donasi gitu. 5% keuntungan akan disumbangkan untuk donasi. Sosok lain dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang gemar bersedekah ini tak pernah terekspos. Kini mulai diungkapkan oleh para sahabat mereka satu persatu setelah mereka tiada. Selain menginspirasi, mereka cukup sering melakukan aksi berbagi. Mereka berbagi tanpa gembar-gembor di depan kamera, atau lebih tepatnya, tak pernah mengumbar sedekah mereka untuk sebatas konten. Nah, hal ini juga nih yang pernah diceritakan oleh Okan Cornelius kepada media. Okan tahu bahwa mereka berdua ini beberapa kali melakukan donasi untuk anak yatim piatu dan duafa untuk meringankan beban mereka kayak gitu, gengs. Begitupun pula Ernest dan juga Nirina Zubir pun yang mengungkapkan sifat Vanessa Angel dan Bibi ini sangat ramah di lingkungan rumahnya. BTW Nirina dan Ernest ini tetangga perumahan Vanessa dan Bibi ya, gengs. Saat pertama kali pindah ke kompleks mereka, menurut Ernest dan Nirina, Vanessa Angel dan Bibi ini berinisiatif berkenalan langsung ke rumah tetangganya satu persatu nih, gengs. Menurut Nirina dan juga Ernest, mereka kadang dapat kiriman makanan secara tiba-tiba kayak gitu dari Vanessa dan Bibi. Menurut mereka juga, tetangga sekitar rumah mereka dibagiin baju jualan Vanessa dan Bibi nih. Dan ada yang unik nih, Erik Sukamti pun menyampaikan tahapan bersedekah mendiang pasangan tersebut. Jadi caranya cukup unik nih, gengs. Awalnya mereka tuh membelanjakan dagangan sahabat dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kayak diborong kayak gitu. Mereka belanja banyak dari produknya sahabat mereka kayak gitu. Lalu kemudian dagangan tersebut bukan untuk mereka sendiri, tapi barang-barang tersebut diminta oleh mereka untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan, terutama anak yatim piatu dan duafa nih. Nah, Erik Sukamti pun berkelakar bahwa tahapan tersebut dianggapnya merepotkan. Merepotkan dalam arti, menurut Erik, Vanessa dan Bibi ini suka transfer sejumlah uang untuk ngelarisin konco dewe, atau melarisi teman sendiri, atau melariskan produknya teman-temannya gitu loh. Jadi Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah ini biasanya suka membelanjakan semuanya, bahkan memborong produk usaha-usaha dari teman-teman mereka. Kadang jumlahnya bisa sampai ngerepotin nih. Setelah dibelanjakan, langsung membagikan semua yang dibelanjakannya kepada panti asuhan. Itu kata Erik Sukamti di Instagram. Erik Sukamti pun merasa sangat kehilangan, sedih kini karena tak ada lagi sosok yang merepotkan dirinya lagi. Hal itu tak akan lagi bisa Erik Sukamti rasakan dari Vanessa Angel dan Bibi. Angel dan Bibi ini terkenal humble ke sahabat-sahabat mereka dan juga keluarga mereka nih. Seringkali mereka ngasih surprise party kayak gitu di saat sahabat ataupun keluarga mereka lagi ultah kayak gitu. Jadi mereka ngasih kejutan kayak gitu terus ngasih kado. Kan pagi hari sebelum kejadian naas tersebut, mereka mengadakan surprise kecil-kecilan untuk pembantu mereka yang bernama Ida. Vanessa ini juga sering membagikan kedekatannya dengan pembantu dan supir mereka. Hari ini kita mau kerja. Nggak, Mi, nganterin Cong doang judulnya. Dia mau camping di Ciwidey. Bayangin, bos nganter asistennya ke Bandung. Vanessa Angel ini kayak ibaratnya membaur kayak gitu ya, gengs. Jadi seperti nggak membeda-bedakan antara mana yang pangkatnya di atas, mana pangkatnya di bawah. Jadi kayak menyamaratakan semua kedudukan. Jadi emang kelihatannya ini Vanessa Angel ini emang kelihatan humble banget. Bahkan saat meninggal pun para artis berbondong-bondong untuk melayat ke pemakamannya, walaupun saat itu dalam keadaan gerimis gitu. Bahkan Sherlyn Evangelista pun merasa sangat shock gitu. Karena pada malam harinya Sherlyn Evangelista itu satu acara kayak gitu, waktu itu MS Slim kalau nggak salah. Dan tak jarang juga Vanessa Angel ini mengekspos dagangan-dagangan milik teman mereka untuk dipromosikan di Instagram secara gratis gitu. Biasanya mereka di luar endorse kayak gitu ngelakuinnya, jadi kayak sukarela kayak gitu. Itu menurut artis-artis dan juga teman-teman mereka. Kisah itu akan menjadi kenangan dari cerita indah dari Vanessa Angel dan Bibi, termasuk juga untuk sang anak yang selamat dalam musibah tersebut.
Gala pasti sangat bangga mengetahui sosok kedua orang tuanya yang suka berbagi dan bersedekah. Dan walaupun sempat berseteru dengan sang ayahnya, hal yang mencengangkan terjadi ketika ternyata Vanessa Angel ini menunjuk sang ayah, Dodi Sudrajat, dan sang anak Gala Sky sebagai ahli waris dari harta kekayaan Vanessa Angel, dan asuransinya itu diatasnamakan atas ayahnya dan juga Gala Sky setelah Vanessa Angel ini meninggal. Vanessa Angel pun menyimpan lagu berjudul Goodbye untuk anaknya, Gala Sky Ardiansah. Ini disampaikan oleh pencipta lagu tersebut, Alam Urbah, lewat unggahan di akun Instagramnya. Karena kan kayak udah sebuah firasat banget ya, udah dipersiap-siapin kayak gitu sama si Vanessa Angel ini. Dan anak sematawa yang mendiang Vanessa Angel ini dan Bibi Ardiansah, Gala Sky Ardiansah mendapat empati dari banyak pihak nih guys. Salah satunya dari Crazy dari Surabaya, Tom Liwafa. Tom dan istrinya adalah teman dekat dari Vanessa dan juga Bibi. Tom mengaku kasihan melihat Gala karena masih kecil dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya kayak gitu. Jadi dia bertekad akan menanggung kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Gala hingga kuliah, bahkan sampai mereka nanti ingin membuat Gala itu menjadi sebuah orang anak yang kayak pengusaha yang sukses kayak gitu. Lalu pemilik perusahaan kecantikan MS Glow, Sandi Purnamasari, menjadi atensi publik juga nih gengs. Jadi Sandi ini mengunggah di akun Instagramnya, story-nya terutama, soal aksinya membeli produk jualan Vanessa Angel sebanyak 1000 pasang sandal. Jadi Vanessa Angel dan juga Sandi Purnamasari diketahui merupakan sahabat juga nih gengs. Istri pengusaha Gilang Widya Pramana itu membeli 1000 pasang produk sandal jualannya Vanessa Angel dan Bibi. Sandal tersebut kemudian ia berikan kepada seluruh karyawati Sandi yang ada di tempat kerjanya yang berjenis kelamin wanita terutama. Dan yang lebih mencengangkan lagi nih gengs, antusiasme publik tentang mendiang pasangan cinta sehidup semati ini cukup sangat tinggi. Sampai-sampai makam mendiang rusak kala itu karena saking banyaknya yang melayat atau sekedar berfoto-foto di makam Vanessa Angel ini. Sampai foto dari Vanessa Angel hilang dan foto Bibi rusak. Kan yang datang ke makam keduanya sebagian hanya ingin berfoto dan berselfie serta membuat konten. Semoga juga yang kesana mendoakan juga ya, jangan lupa jangan cuma foto-foto doang. Ada yang parah nih gengs, di saat suasana berduka ada beberapa oknum yang telah memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara membuat konten pemanggilan arwah Vanessa lah, Corin Vanessa lah, atau ramalan-ramalan yang aneh-aneh lah. Padahal sedang berduka keluarganya. Kok iya mereka tega gitu membuat konten yang sebegitunya, yang kontennya nyeleneh, yang belum tentu kebenarannya. Mentang-mentang rakyat Indonesia ini suka banget dengan konten-konten horor yang berbau mistis kayak gitu. Tapi anehnya tuh view-nya banyak banget gitu. Bahkan akun tersebut sampai membuat part-part dari konten arwah Vanessa Angel ini, miris banget. Dan ada salah satu video itu yang sempat gue tonton sih gengs. Sosok itu yang masuk di yang akunnya Vanessa Angel itu yang masuk tuh jadi medok kayak gitu. Padahal yang kita tahu selama ini kan Vanessa Angel ngomongnya nggak medok gitu. Masa ini jadi medok kayak gitu. Ini namanya mungkin pembodohan publik ini kayak gitu kali ya. Pembodohan publik apalagi kayak gitu. Namun semenjak Paranormal Wirang bersuara dan ingin mengusutnya di ranah hukum, lalu dibuat viral juga sih di beberapa TV, beberapa akun tersebut langsung men-take down gitu video-video aneh bin ajaib tersebut. Tapi di luar video aneh tersebut, menurut penduduk sekitar memang di lokasi di mana lokasi kejadian naas tersebut, lokasi kecelakaan Vanessa Angel tersebut memang terkenal dengan sebutan pasar goib atau pasarnya makhluk tak kasat mata, di mana tempat tersebut memang minim penerangan di kala malam hari menjelang. Suasana malam itu pun tersebar oleh netizen di TikTok kala itu, dan paranormal Bahmijan pun ikut bersuara dan membenarkan tentang hal itu. Tentang masalah seperti itu, wallahu alam, yang jelas sekarang Vanessa dan juga Bibi udah bersatu di dalam keabadian kayak gitu ya guys. Ya di luar nalar tersebut yang sudah jelas dan di dalam nalar sudah terjadi, ini sih tentang hukum yang tetap berlaku hingga akhirnya fakta-fakta sang supir pribadi Vanessa Angel tersebut terungkap bahwa sang supir tersebut
menurut satpam sekitar memang terkenal ugal-ugalan. Dan menurut keluarga Vanessa, awalnya supir tersebut bukan supir, tapi merupakan editor dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansah. Namun, karena kerjaannya malas-malasan, si Vanessa Angel dan Bibi ini akhirnya memindahkan kayak gitu, menjadi supir kayak gitu. Bahkan anehnya, pria 24 tahun tersebut menjadi orang kepercayaan Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansah gitu. Bahkan sampai kabarnya asuransi Gala pun dia yang mengurusi. Si supir itu yang ngurusin kayak gitu. Aneh banget gak kayak gitu? Namun pada akhirnya supir Vanessa ini tetap ditetapkan menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Kepada polisi dia mengaku mengantuk, namun pada kenyataannya dia sempat upload video yang kemudian dia hapus kembali dengan kecepatan hingga 150 km per jam, lebih bahkan mungkin. Padahal maksimal setahu gue di jalan tol itu maksimal 100 km per jam. Dan menurut sumber lain si supir ini sempat telepon-teleponan dengan orang tuanya nih gengs. Gak iris banget kan? Nyupir segitu kencengnya, tapi sempat-sempatan telepon-teleponan dan bikin story. Dan setelah kecelakaan, sempat-sempatnya itu ngapus story di statusnya di Instagram itu. Si supir ini terjerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dipenjara 6 tahun serta denda 12 juta. Ya, berapapun hukumannya, itu nggak sepadan sih menurut gue dengan kehilangannya keluarga Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansah ini. Bahkan kabarnya si supir ini baru belajar menyetir dan baru mendapatkan SIM pada Februari 2021. Dan konon si supir ini sudah beberapa kali hampir mencelakakan Vanessa dan Bibi. Salah satunya menabrakkan kaca spion dan harus ganti rugi sebesar 3 juta rupiah. Padahal kala itu mobil Vanessa Angel ini adalah mobil yang baru saja mereka beli. Mobil yang menjadi kebanggaan mereka berdua. Tapi supirnya nggak hati-hati dalam bawainnya. Pajero Sport Ultimate yang terbaru bro. Couple planner on the way. Hah? Siapa? Hah? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Vanessa Angel pernah menyanyikan lagu dari sebuah kartun Hachi pada saat dia on maupun off air kala itu. Umur manusia, rezeki, jodoh, maut, gak ada yang tahu ya gengs. Selagi masih ada waktu, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam hal sedekah. Mari kita contoh Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansah ini yang hobi bersedekah, tapi dalam diam-diam. Gak diumbar-umbar dengan kamera kayak gitu, gak buat konten. Oke, sekilas tentang rekam jejaknya Vanessa Angel, dan dari sini kita dapat pelajaran bahwa agar selalu berdoa dimanapun, dan agar selalu bersedekah, dan juga agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Terutama jangan sampai kita main HP ataupun berkendara di luar kecepatan yang telah ditentukan. Dan tolong banget, gue minta sumbangan Al-Fatihah 3 kali untuk Vanessa Adzania atau Vanessa Angel dan Febri Andriansah atau Bibi Ardiansah. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan semoga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Makasih, gue Rio, gue pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena kalian berkunjung di channel ini adalah sebuah Magadir. terima kasih.